Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa jamaah TV dakwah Al-Sururi yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah oleh karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesempatan yang Allah hadirkan sehingga kita kembali melakukan aktivitas kita yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga aktivitas kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ini menjadi jembatan kebahagiaan kepada kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita yang tentunya istiqamah menjalankan syariat yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak kita kerjakan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas terkait etika memberi salam bagi seorang muslim. Ada beberapa banyak hal yang harus diperhatikan dan di kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan membahasnya dengan secara terperinci sehingga memberikan wawasan kepada kita, pengertian yang baik kepada kita, yang dengan konsep pengertian itu membuat kita semakin memposisikan diri kita sesuai dengan apa yang diajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam terkait tata cara kita atau etika kita memberi salam dalam keseharian kita untuk mengisi sisa daripada kehidupan kita ini. Yang pertama, hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bahwa makruh bagi seorang muslim ketika dia memberi salam kepada saudaranya dengan kalimat Alaikumussalam, ya. Jadi ini banyak terjadi di kalangan kita yang dia menyingkat-nyingkatkan salam sehingga yang seharusnya dia sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namun dia singkat menjadi Alaikumussalam. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, disampaikan bahwa aku pernah menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata Alaikassalam ya Rasulullah. Nabi menjawab, jangan kamu mengatakan Alaikassalam. Dalam riwayat lain dalam hadis Abu Daud itu disebutkan bahwa karena sesungguhnya ucapan Alaikassalam itu adalah salam untuk orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah mati. Maka kita tidak diperbolehkan untuk memberi salam kepada sesama kita dengan kalimat Alaikumussalam, tetapi hendaknya kita menyempurnakan salam kita dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, dianjurkan mengucapkan salam batasnya hanya 3 kali, ya, batasnya atau jumlahnya hanya 3 kali, karena Nabi apabila mengucapkan suatu kalimat beliau mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau datang kepada suatu kaum, beliau tentu pasti memberi salam, ya, dan salam beliau itu hanya sebanyak 3 kali. Maka ini perlu menjadi contoh bagi kita, karena kita terkadang memberikan salam melebihi daripada batas yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga,
masih terkait dengan etika salam, yaitu termasuk sunnah bahwa orang yang mengendarai kendaraan kemudian menemui orang di jalan, dia menyapa orang tersebut dengan memberi salam. Ya, saya ulang lagi, termasuk salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada mereka yang mengendarai kendaraan kemudian bertemu dengan saudaranya di jalan berpapasan, maka hendaknya mereka memulai memberikan salam kepada orang pejalan kaki tersebut. Lalu yang keempat, disunahkan dengan mengeraskan suara ketika kita memberi salam, sehingga dengan konsep yang demikian itu akan memberikan satu interaksi yang baik, karena suara kita yang lantang itu akan berpengaruh kepada satu keadaan. Ya, misalkan kita memberi salam di satu rumah, ternyata orang-orang yang di rumah itu berkumpul di belakang, ya, maksudnya di dapur. Karena kerasnya suara kita, tentu mereka akan mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada mereka meskipun mereka di belakang. Beda halnya dengan orang yang di rumahnya ada bel. Ya, di rumahnya ada bel, mungkin bisa kita gunakan bel tersebut untuk menginformasikan bahwa kita sedang bertamu di rumah tersebut. Lalu yang kelima, jamaah rahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunahkan memberikan salam di waktu masuk ke suatu majelis. Ya, jadi ketika kita akan masuk ke satu majelis, bahkan kita akan meninggalkan satu majelis, maka kita dianjurkan untuk memberi salam kepada mereka yang ada di majelis tersebut dan mereka yang tinggal di majelis tersebut ketika kita meninggalkan majelis itu. Lalu yang keenam, disunahkan memberikan salam di saat masuk ke rumah orang, ya, di saat masuk ke rumah orang atau rumah kita pribadi, kita tetap disunahkan untuk memberi salam, apatah lagi rumah orang yang kita datangi. Lalu yang ketujuh, dimakruhkan oleh kita, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi salam kepada orang yang berada di dalam kamar mandi. Nah, sekali lagi, dimakruhkan kepada kita untuk memberikan salam kepada orang yang ada di dalam kamar mandi. Ini dijelaskan dari Ibnu Umar bahwa beliau menyebutkan bahwasanya seorang lewat sedang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang buang air kecil, lalu ia memberi salam, maka beliau tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Ini yang menjadi dasar bagi kita dihukumi makruh memberikan salam kepada orang yang sedang berada di dalam kamar mandi. Lalu yang kedelapan, disunahkan memberi salam kepada anak-anak. Ya, berdasarkan hadis yang bersumber dari Anas yang menyebutkan bahwasanya ketika Anas lewat di sekitar anak-anak, ia memberi salam dan ia mengatakan demikian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kesembilan, tidak memulai memberikan salam kepada ahli kitab. Ya, jadi kita tidak diperbolehkan memulai memberikan salam kepada ahli kitab. Nah, jadi itu harus kita pahami dengan sebaik mungkin. Lalu yang ke-10, disunahkan memberikan salam pada orang yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal. Ya, siapapun yang kita kenal, kita tentu akan sapa orang-orang tersebut. Nah, yang kurang berkenan di kita, orang yang tidak kita kenal, tentu ini akan menjadi PR bagi kita. Sebab Nabi SAW menyampaikan, ayul Islam khair, tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Islam bagaimana yang baik di hadapan Allah dan Rasulnya, maka Nabi menyampaikan, perbanyaklah memberikan makan kepada orang yang memang perlu dibantu untuk diberi makan. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'arif, kemudian memberikan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Lalu yang ke-11, disunahkan menjawab salam orang yang menyampaikan salam lewat orang lain dan kepada yang dititipnya. Artinya kita duduk, kemudian ada orang datang menyampaikan bahwa si fulan menitip salam untuk kita, maka kita balas
salamnya itu kepada yang bersangkutan, agar beliau nantinya menyampaikan kepada si fulan bahwa kita juga menitip salam untuk si fulan tersebut. Lalu yang ke-12, dilarang memberi salam dengan syarat kecuali ada undur. Jadi kalau kita punya undur, bolehlah kita memberi isyarat. Tapi kalau tidak, maka salam sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, beberapa ketentuan yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan dalam etika memberi salam kepada sesama kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi masukan untuk kita sehingga keilmuan kita bertambah, dan yang terpenting adalah mempraktekkan apa yang sudah kita dengarkan sehingga apa yang kita lakukan itu insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan hidup pada diri kita, karena semua diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu akan mendatangkan pahala untuk diri kita, yang dengan pahala itu akan membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Jangan lupa like, share, dan subscribe sehingga channel kami TV Dakwah Al-Serui terus berkembang dan menyajikan sajian-sajian yang memberikan manfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.